lagu Aisyah. Gimana? Lagu yang Aisyah tuh maksud Anda? Nah, memang lagunya sekarang nih lagi tenar ya. Di mana-mana orang nyanyiin lagu ini. Ndak anak-anak, orang dewasa, ndak laki, ndak perempuan, malah yang menyanyikannya itu ragam bentuknya. Padahal lagu ini kan bukan semata-mata lagu biasa, karangan biasa. Lagu ini kan rangkuman hadis sebenarnya. Karena di sana menceritakan tentang bagaimana Aisyah kalau marah Nabi mencubit hidungnya. Nabi ngajak dia lomba lari, Nabi tidur di pangkuannya. Ini hadis sebenarnya. Bukan sembarang lagu kayak lagu percintaan biasa. Sehingga sangat kita sayangkan ketika ada orang yang menyanyikannya ini menganggap ini kayak lagu-lagu kasmaran gitu. Kayak lagu percintaan biasa, kayak lagu India. Karena ada saya lihat orang nyanyiin lagu ini sambil kedip-kedip mata gitu. Dia kira nih lagunya Sarukan, kedip-kedip mata. Ada malah sama laki-laki, perempuan. Ya walaupun mungkin beda tempatnya, beda studionya, tapi semangat. Seolah-olah menganggap dirinya mungkin saya Nabi, pacar saya Aisyahnya gitu. Ada lagi yang menyanyikan dia tak berjilbab. Loh, gimana ini? Ini hadis loh, yang sedang dinyanyikan ini hadis. Tak berjilbab. Hadisnya dinyanyikan. Lagunya disenengi. Loh, nabinya dibenci. Nabinya tidak diimani. Nah, gimana pesan yang mau disampaikan itu kepada para suami sebenarnya. Ini orang yang mengarang lagu ini, saya yakin ini. Kalau dia laki-laki, dia mungkin sedih, terinspirasi. Saya belum bisa menjadi suami yang baik. Lalu dia tulis dengan mencucurkan air mata. Luar biasa Nabi sebagai suami. Atau mungkin kalau dia perempuan, mungkin dia berharap suaminya kayak gitu. Bukan pacarnya kayak gitu. Karena Aisyah ini istri Rasul. Bukan pacarnya Rasul. Jadi yang harusnya terinspirasi, yang menyanyikan lagu, yang mengetahui ini para suami. Jangan jadikan lagu ini sebagai modal PDKT. Jangan jadikan lagu ini sebagai modal ngerayu. Putih, kulit putih, indah berseri, merah pipimu. Wih. Jadi, ya Allah. Hentikan saudaraku, hentikan. Ini yang Anda nyanyikan ini hadis. Ulama-ulama dulu itu kalau baca hadis dalam keadaan suci loh. Ini Anda membaca lagunya loh, seolah-olah ini lagu percintaan biasa, lagu kayak lagu-lagu pop gitu. Kalau dengan gara-gara menyanyikan lagu ini, ya berapa banyak muda-mudi terinspirasi gaya pacarannya oleh Anda. Bahaya. Yang bikin lagu dosa. Anda dosa. Neraka tempat Anda semua. Dan kita kalau biarkan ini, neraka juga kita. Jadi saya menyampaikan ini bukan karena saya iri, bukan karena saya benci, bukan. Karena saya pingin kita sama-sama selamat. Wis, kita sedang ditegur sama Allah nih. Ini di tengah wabah ini lalu kita, ini namanya sama dengan kita melecehkan Nabi. Ya Allah, jahat Anda sama Rasulullah kalau begini. Selalu Anda jadikan di kambing hitam Nabi. Malam Jumat biar dagangan obat kuat Anda laris. Anda anggap, Anda sampaikan ini sunnah Rasul malam Jumat. Ya Allah, jahat, Anda jahat. Kok pas bagiannya mohon maaf, seknya aja Anda mengikuti sunnah Rasul. Ibadahnya, kayak baiknya, sopannya. Kok bagian-bagian itu saja. Jadi saya jadi teringat ya. Pesan ya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seruan Allah
dalam surat Al-An'am ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzaril ladzina ittakhazu dinahum la'iban wa lahwan wa garatkumul hayatud dunya. Apa kata Allah? Tinggalkan orang-orang yang menjadikan agama mereka itu bahan candaan, senda gurau belaka. Karena apa? Karena tertipu oleh dunia, tertipu oleh penonton yang banyak. Mentang-mentang lagu ini setiap orang nyanyikannya, banyak yang nyanyikannya, semua orang nyanyikan. Malah ada saya dengar sekarang itu ada penyanyi koplo nyanyikan lagu ini. Mudah-mudahan tidak dikoploin lagu ini. Nah ini kan bahaya semua ini. Jadi tolonglah saudaraku, tolong hentikan semua ini. Kalau Anda mau nyanyikan lagu ini, kalau bisa udah menikahlah. Karena ini lagu atau pesan-pesan dalam lagu ini seharusnya disampaikan di majelis-majelis yang mulia. Bukan di acara-acara pesta, di acara-acara pacaran kayak gitu, bukan. Di majelis yang mulia. Makanya yang nyocok, yang kalau mau nyanyiin ini, Buya Yahya lah yang nyanyiinnya gitu. Kalau dia menyanyi kayak Ustaz Abdul Somad, kan memang dia punya majelis yang mulia gitu. Nah tapi kalau mau nyanyiinnya juga ya itulah yang sudah menikah. Bagaimana kita dengan istri? Tapi jangan juga sih diumbar dengan alasan ini Nabi juga romantis sama istrinya. Ya Nabi juga tidak ngumbar loh. Masa mentang-mentang kita suami istri lalu kita umbar, kita gendongan sama istri di mall misal. Yang jilbab besar, ini syariah nih kita hijrah, jilbabnya besar suaminya terus jenggot segala macam, lalu boleh kita mengumbar? Ya tidak boleh juga seperti itu. Supaya apa? Supaya kita tidak kena dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dan saya menyampaikan ini ya perintah Allah juga. Wa dzakir bihi an tubsala nafsum bima kasabat, kata Allah. Dan ingatkan nih orang-orang yang menjadikan agama sebagai permainan ini. Supaya apa? Tidak ada orang yang tergelincir lagi. Supaya jangan ada yang tergelincir gara-gara Anda yang menyanyikan tanpa sadar Anda bukannya suami yang terinspirasi ke istrinya, tetapi malah laki-laki terinspirasi ke pacarnya, jadi bahan rayuan segala macam. Nah, kalau tetap seperti ini ya yang seperti saya katakan itu. Dalam akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ulaikal ladzina ubsilu bima kasabu lahum syarabun min hamim. Mereka itu kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu yang akan digelincirkan, dimasukkan ke dalam neraka. Gara-gara apa? Gara-gara perbuatannya dinasihati tidak mau dengar. Dan apa yang didapatkan? Lahum syarabun min hamim. Bagi mereka itu minuman dari air yang mendidih. Lahum adzabun alim bima kanu yakfurun. Dan bagi mereka itu siksa yang pedih. Karena apa? Karena mengingkari. Ya. Karena mereka tidak mau mendengarkan pesan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahanlah kita ini kita bermusyawarah, muzakarah, bentuk halaqah kayak gini nih supaya apa? Supaya apa yang saya sampaikan ini bisa disampaikan juga ke saudara-saudara kita. Jangan hanya untuk kita saja. Ya, kalau ada orang menyanyi-nyanyikan ini, ingatkan dia ini bukan lagu biasa. Masa nanti di kamar mandi nyanyi dengan Nabi engkau pernah main lari-lari. Ini hadisnya memang ada itu. Nabi lomba lari itu. Ya, sungguh sweet cintamu dengan Nabi. Ya, dengan Nabi main lari-lari. Kalau marah, Nabi mencubit hidungnya. Itu hadis semua. Bagaimana kalau Aisyah marah, itu Nabi mencubit hidungnya bukan cubitan kayak kita mau centil-centilan, mudah-mudi gitu. Nabi mencubit hidungnya seraya berpesan. Apa pesan Nabi? Katakan istriku tercinta, ya mohon kepada Allah, ya Allah wahai Tuhannya Muhammad. Supaya apa? Supaya dihilangkan kemarahan dari hatinya. Itu yang dia sampaikan di lagu ini. Nah, karena itu mudah-mudahanlah setelah apa yang kita bicarakan ini, ya, seperti yang saya katakan tadi, kita bisa sampaikan ke masyarakat. Kita cerdaskanlah masyarakat kita. Mumpung ini kita mau dekat bulan Ramadan juga. Jangan sampai lagu ini nih masalah kita ini. Masalah lagu ini. Supaya paham lah yang nyanyikan ini. Jangan nyanyikan dia ekspresinya kayak orang jatuh cinta. Padahal
belum menikah. Ya. Nah, makanya kalau bisa, ya kalau Anda belum menikah, minimal lah hormatilah kalimat-kalimat di lagu ini, karena ini rangkuman hadis sebenarnya. Tapi usul kita sih seharusnya ustadz-ustadz ya, ini menyampaikannya di majelis-majelis yang mulia. Kalaupun ada yang ini yang mau menyanyikannya, ini penyanyi-penyanyi ini yang sudah nikah lah. Supaya apa? Supaya ekspresinya tuh bener gitu. Nah, gimana? Ada lain yang mau dibicarakan? Nah, kalau enggak ada ya mungkin materi kita sampai di sini dulu ya. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.